Baik pemirsa, sebelum kita akan memulai dengan firman Tuhan, saja kita semuanya untuk satu dalam doa dan kita berdoa. Segala puji bagimu Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah dan kami puja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan Yesus, kami bisa berjumpa dalam program yang luar biasa, yaitu program Cahaya Mansinam, yang terus membagikan anugerah kebaikan Tuhan melalui firman-Mu, melalui renungan untuk semua kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai dengan renungan firman Tuhan, dan Bapa dalam kerajaan surga, kami mohonkan biarlah kuasa anugerah-Mu, pengurapan-Mu dari surga Kau curahkan bagi kami semuanya, baik hamba-Mu dan juga semua para pemirsa dimanapun sedang berada, yang sedang mendengar atau sedang menonton program ini. Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus Engkau menjamah mereka, sehingga Bapa dalam kerajaan surga ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam hati mereka, sehingga Tuhan Yesus selama program ini disampaikan, maka Tuhan Yesus ada berkat anugerah kebaikan Tuhan yang akan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi Engkau, mengucap syukur. Dan pada saat ini aku sudah berdoa, dan aku percaya bagian Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami semuanya, untuk memberkati kami semuanya dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 1 Samuel 12 ayat 3-4 yang saya akan bacakan bagi kita semuanya, yang berkata di sini, aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kurampas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Puji Tuhan Bapak Ibu pemirsa Cahaya Mansinam yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tidak banyak orang yang bisa untuk berkata bahwa ini saya, coba kalian selidiki saya, apakah saya bisa berlaku jujur dalam kehidupan saya, dan saya dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan mengajar kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh orang lain. Karena dengan demikian, saudara kasih Tuhan Yesus, kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Kita mempunyai kapasitas masing-masing dalam kehidupan kita, apakah kita sebagai ASN, kita sebagai pimpinan dalam sebuah pekerjaan, atau mungkin dalam bidang pendidikan dan lain-lain, ataupun mungkin kita dalam pelayanan. Dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kita harus muncul sebagai pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu merupakan satu tanggung jawab. Sekiranya kita diberikan itu dalam kehidupan kita, tanggung jawab itu, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ingat baik-baik bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan kita terus harus memuliakan nama Tuhan. Orang melihat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Untuk itu tanya pada diri kita sendiri, apakah kita bisa menjadi orang yang dipercaya atau tidak. Sebagai orang tua, apakah anak-anak kita percaya kepada kita? Apakah sebagai suami, istri kita percaya kepada kita? Ataukah sebagai istri, suami kita dan anak-anak kita percaya kepada kita? Artinya Bapak Ibu Saudara pemirsa yang Tuhan Yesus berkati, bahwa dalam kehidupan kita semuanya dituntut untuk supaya menjadi orang yang dipercaya. Karena apa? Karena kita ini anak-anak Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jika kita diberikan tanggung jawab, itu adalah suatu kepercayaan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa untuk supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya, kita harus tahu bahwa kita ini melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu katakan bahwa saya bukan pendeta, tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan tidak harus menjadi pendeta untuk engkau dikatakan sebagai seorang pelayan Tuhan. Dalam kehidupan sekuler kita, dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya dalam pekerjaan kita. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan. Untuk itu Alkitab katakan bahwa apapun yang kau kerjakan dalam Kolose, anggaplah itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Diberikan kesempatan untuk melayani itu adalah kehormatan. Jadi jika engkau adalah seorang istri yang melayani suami, kau harus melayaninya seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Itu kesempatan untuk kita, untuk supaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu adalah suatu kehormatan.
Apapun profesi kita, saya mau katakan pada saat kesempatan ini, bahwa Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki kehormatan, yaitu dengan ketika kita dipercaya, kita dapat melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Diberikan kesempatan melayani itu adalah kepercayaan daripada Tuhan untuk kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita diberikan kepercayaan daripada Sang Pencipta, maka berikanlah yang terbaik untuknya. Melalui kehidupan kita, melalui seluruh kekuatan kita, akal budi kita yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Banyak orang tidak bisa maksimal dalam kehidupannya, sehingga yang seharusnya dia bisa menerobos bagian-bagian tertentu untuk supaya dia menjadi orang yang hebat. Tidak bisa dilakukan, karena apa? Dia terbiasa untuk melakukan, tidak berikan yang terbaik. Jadi puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kepercayaan daripada Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kita untuk supaya melakukan yang terbaik, maka kita harus lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya teringat akan suatu ilustrasi yang Tuhan Yesus sendiri pernah sampaikan tentang talenta. Ada orang yang akan bepergian, kemudian dia memberikan talentanya kepada seorang hambanya, diberikan 5, kemudian seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Kita tahu bersama cerita ini, bahwa ketika dia kembali, yang 5 ini melipat gandakan, yang 2 dilipat gandakan, tetapi yang 1 dia berkata, dia tidak perlu lipat gandakan sehingga dia menguburkannya. Sehingga yang mendapatkan pujian adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan itu, dan kemudian dia lipat gandakan. Saudara kasih lihat Tuhan Yesus mengatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diciptakan Tuhan, Tuhan sudah memperlengkapi kita semuanya dengan potensi-potensi yang ada, yang seharusnya dalam kehidupan kita ada gairah dalam diri kita untuk meningkatkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan terus naik, dan itu kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi banyak dari kita, saya mengatakan sekali lagi, tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Karena apa? Karena kita membatasi kehidupan kita. Kita menanamkan seperti seorang yang diberikan satu talenta sesuai dengan kemampuannya, tetapi dia tidak melipat gandakannya, dia menguburkannya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau berbicara tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, selain bagaimana kita bisa memberikan sebagai suatu pelayanan kepadanya, kemudian yang kedua adalah bagaimana melalui tanggung jawab itu kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, yang kedua adalah bagaimana kita bisa bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kita diberikan tanggung jawab, maka janganlah kita berpikir tentang tanggung jawab itu dalam kesempatan yang Tuhan berikan itu hanya diri kita sendiri. Banyak orang diberikan kesempatan untuk sesuatu, posisi dalam kehidupannya, tetapi dia berpikir itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi kesaksian bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang diberkati Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bahwa ingatlah dan sadarilah dalam diri kita, bahwa segala yang Tuhan berikan, biarlah kita kembalikan untuk pujian hormat bagi nama Dia. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Jika demikian, maka kita tidak hidup hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang saya maksud adalah ketika kita ada jabatan, kita langsung menyombongkan diri. Kita hidup tidak peduli dengan orang lain. Itu banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kehidupan orang Kristen. Tetapi dalam kesempatan ini, dimanapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program ini, saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa sekiranya Tuhan memberikan kesempatan itu dalam kehidupanmu, ingatlah, bahwa ada tuntutan dalam hidupmu untuk supaya menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Ada tuntutan dalam kehidupanmu untuk juga berdampak bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu biarlah dalam kehidupan kita, saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, kita pahami ikan isi hati Tuhan. Saya percaya bahwa penempatan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan penciptaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan Tuhan hanya iseng-iseng saja, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk orang lain juga, untuk pekerjaannya. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang terakhir, tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu selain untuk supaya melayani pekerjaannya, untuk bersaksi memuliakan namanya, yang ketiga adalah untuk menunjukkan yang terbaik. Inilah adalah kesempatan dalam kehidupan kita, untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak orang, saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, ketika diberikan beban yang kecil, dia mampu untuk menanggungnya. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan yang lebih besar, sudah ada ngomel-ngomel dalam kehidupannya, sudah ada keberatan, kemudian lebih besar lagi, kemudian dia melakukan yang seharusnya dilakukan.
Bahkan itu adalah tanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya dalam kehidupan kita, ketika Tuhan Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan menambahkan dalam kehidupan kita untuk supaya bagaimana memperlengkapi kehidupan kita untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Maka saudara yang dikasih lihat Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, kenapa kita tidak bisa memberikan yang terbaik? Alkitab tadi yang saya sudah sampaikan bahwa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apapun yang engkau kerjakan, lakukan itu bukan seperti untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Apapun itu. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, mungkin engkau hanya seorang pegawai biasa, tetapi bukan berarti saudara tidak melaksanakan tugasmu dengan tanggung jawab. Tahukah saudara banyak orang yang sedang mencari pekerjaan tetapi sampai hari ini mereka sedang bergumul. Kalau saudara sudah dapat pekerjaan itu, jangan saudara melihat ke atas dan kemudian bersungut-sungut. Tetapi lakukan pekerjaan itu sebagaimana Alkitab katakan, setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar dalam kehidupanmu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tunjukkan yang terbaik. Maka dengan sendirinya saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri juga akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, Tuhan akan lebih memuliakan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita melakukan setiap pekerjaan dalam setiap tanggung jawab dengan mengandalkan diri kita sendiri. Terlalu banyak orang tidak bisa memberikan yang terbaik karena apa? Dia pikir dia sudah paling hebat sehingga dia tidak perlu memberikan sepenuhnya. Dia hanya memberikan beberapa persen kemudian itu sudah aman bagi kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita semua para pemirsa untuk Cahaya Mansinam yang diberkati Tuhan, bahwa jangan ikuti hal-hal yang demikian, tetapi kita harus berjanji dalam diri kita sendiri. Sekiranya Tuhan menambahkan kapasitas dalam kehidupan kita, maka berikan yang terbaik. Dengan demikian kita menjadi saksi baginya. Dengan demikian akan mengangkat kehidupan kita lebih lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Untuk itu saudara kasih Tuhan Yesus, dengan apapun yang ada dalam diri kita, jangan engkau sombong, jangan engkau tinggi hati, jangan rasa harus dipuji dan lain-lain. Itu yang banyak orang cari. Tetapi yang kita cari adalah setiap perbuatan yang kita lakukan, semuanya untuk pujian hormat bagi nama Tuhan. Haleluya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita Tuhan akan menolong kita. Saya akan menutupnya dengan satu kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6 katakan gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun berada. Dan dalam kesempatan ini saya rindu untuk berdoa untuk kita semuanya. Yang saya percaya saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab katakan jika engkau yakin engkau beriman, maka kuasa Tuhan akan menjamah saudara dimanapun berada. Hari ini mungkin saudara hanya menyaksikan melalui layar televisi, tetapi kuasa Tuhan tidak akan terbatas dengan hal itu. Saudara, waktu saudara beriman, Tuhan akan tolong. Hari ini jika saudara dalam keadaan sakit, ataupun saudara sedang mengalami suatu pergumulan, apapun itu saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya sebagai manusia tidak tahu, saya hanya berdoa, tetapi saya mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu mengadakan mujizat. Dan itu saya yakin akan terjadi dalam kehidupanmu. Untuk itu buka hatimu, arahkan kepada Tuhan, dan saya akan berdoa untuk kita semuanya. Terpuji nama Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih kami ucap syukur untuk kesempatan ini, di mana Bapa dalam kerajaan surga dalam program yang sangat luar biasa dan memberkati ini, yaitu program Cahaya Mansinam yang diproduksi oleh TVRI Papua Barat Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Pada kesempatan ini kami bisa merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terlalu banyak dari kami yang terlalu bermain-main dengan kehidupan ini sehingga kami tidak maksimal dalam hidup kami. Padahal Tuhan sudah memperlengkapi kami, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih, terpujilah namamu untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik, untuk pujian hormat bagi nama Tuhan, untuk sebagai suatu kesaksian bagi nama Tuhan, untuk sebagai pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kesempatan ini aku berdoa dalam nama Yesus untuk semua pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, aku percaya Bapa dalam kerajaan surga, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Pada saat ini aku berdoa dalam nama Yesus, yang hari ini mereka yang sedang mengalami satu kesakitan, Tuhan Engkau Allah lebih tahu. Aku berdoa biarlah bilur-bilur Yesus menggantikan segala penyakit itu. Di dalam nama Yesus, digantikan dengan kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa mereka yang hari ini sedang mengalami suatu pergumulan
masalah, ataupun mungkin Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang sedang berantakan Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa kasih cinta-Mu menjamah setiap Tuhan Yesus umat-umat-Mu ini, sehingga Tuhan Yesus Kristus kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan kasih Tuhan, itu menjamah mereka, dan mereka akan kembali kepada Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan buka jalan, karena aku percaya Tuhan Yesus tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan akan membuka jalan dan mereka akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Terima kasih. Terkhusus aku berdoa Tuhan untuk kru-kru daripada TVRI Papua Barat, Tuhan media pemersatu bangsa. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Terkhusus Tuhan Yesus Kristus, kru-kru cahaya, program Cahaya Mansinam ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, terus berikan kesehatan, kekuatan, berkati keluarga mereka dalam nama Yesus. Biarlah mereka terus melakukan pekerjaan ini yang merupakan pelayanan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus ada berkat-berkat khusus yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Segala puji bagimu melalui program ini. Bisa banyak orang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Segala puji bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa anugerah kebaikan Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Tuhan memberkati dan shalom. Dengan